Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baraya, Kisah 2 Alam TV. Tahukah Baraya bahwa di daerah Sunda ada sebuah kampung yang masih memegang erat budaya warisan leluhur mereka, yaitu Kampung Naga yang terletak di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Penyebutan nama naga pada kampung ini juga tidak berkaitan dengan nama hewan mitologi Cina, namun nama naga ini terkait dengan istilah nagawir atau terbing terjal dalam bahasa Sunda. Kampung Naga sendiri memiliki luas area 1,5 hektar, sehingga masyarakat Kampung Naga tidak boleh membuat rumah di luar batas area kampung adat tersebut. Pemukiman kampung ini masih mempunyai ciri khas tradisional dalam bangunannya, seperti tumpukan batu dengan tata letak yang tersusun rapi, lantai yang terbuat dari papan kayu, dinding rumahnya juga masih menggunakan anyaman bambu atau bilik, dan atap rumah mereka juga menggunakan daun nipah, ijuk atau alang-alang. Menurut masyarakat Kampung Naga sendiri, mereka tidak tahu latar belakang adanya Kampung Naga tersebut, kapan dan siapa yang dulu pertama kali menemukan atau menetap di daerah ini. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip sejarah mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITI ke-1 Kartosuwiryo. Pada saat itu, organisasi tersebut menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Dan Kampung Naga sendiri yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Karena tidak mendapatkan simpati dari warga Kampung Naga, organisasi tersebut membumi hanguskan perkampungan Kampung Naga pada tahun ke-1956. Akan tetapi menurut cerita, bahwa mereka masyarakat Kampung Naga dahulunya sudah Islam. Adapun dalam versi cerita sejarah yang berbeda, pada masa kewalian Sunan Gunung Jati, beliau menugaskan abdinya yang bernama Singaparana untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Singaparana sampai ke sebuah daerah yang sekarang masyarakat menyebutnya Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, yang menjadi cikal bakal berdirinya Kampung Naga.
Suatu hari Singaparana bertirakat beribadah di tempat tersebut. Dalam tirakatnya, beliau mendapat petunjuk untuk menempati daerah itu yang kini dikenal sebagai Kampung Naga. Beliau berdakwah sampai akhir hayatnya dan beliau dimakamkan di daerah tersebut. Masyarakat Kampung Naga sendiri masih sangat kuat menjaga tradisi adat istiadat warisan leluhur atau karuhun mereka. Bahkan mereka menganggap tabu dan tidak menghormati leluhur, sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh leluhurnya, dan menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, apabila mereka melakukan hal tersebut, bisa mendatangkan malapetaka karena tidak menghormati leluhur mereka. Masyarakat Kampung Naga juga masih percaya dengan hitungan bulan, waktu-waktu tertentu yang menjadi pantangan atau pamali ketika membangun rumah, melakukan pernikahan, khitanan, dan upacara adat. Dan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, masyarakat Kampung Naga dilarang membicarakan soal adat istiadat dan asal-usul Kampung Naga. Dalam tata letak rumah juga harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat ke timur. Dan rumah mereka tidak boleh mempunyai daun pintu dengan arah yang berlawanan. Di bidang kesenian pun, masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Pantangan atau pamali itu bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Karena itu merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap masyarakat Kampung Naga. Adapun pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, sedangkan pengajian bagi orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Dalam menunaikan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji, kepercayaan masyarakat Kampung Naga sendiri, mereka beranggapan tidak perlu jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah. Tetapi cukup dengan menjalankan upacara hajat sasi yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji, yaitu setiap tanggal 10 Raya Agung. Upacara hajat sasi ini, menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, sama dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri, wallahu a'lam bishawab. Oke, Baraya Kisah Dua Alam, sekian cerita tentang sejarah Kampung Naga. Jangan lupa share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.